Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ayu Krisnaini, NPM 185102055, Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kodifikasi akad dan produk bank syariah. Pengertian bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Bank syariah memiliki 3 fungsi utama, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa. Yang pertama, penghimpunan dana. Penghimpunan dana dapat diartikan sebagai aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Produk penghimpunan dana terdiri dari giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Yang pertama, giro syariah. Giro syariah adalah simpanan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan akad wadiah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau sahibul mal, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Sedangkan giro syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, di mana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan. Produk yang kedua yaitu tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan, dan juga melalui internet banking. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan akad wadiah. Tabungan syariah dan akad wadiah artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena hanya sebagai titipan. Tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Sedangkan tabungan syariah dan akad mudharabah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau sohibul mal, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Kemudian produk yang ketiga yaitu deposito syariah. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak bank. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana atau sohibul mal, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana atau mudharib. Fungsi bank yang kedua yaitu penyaluran dana. Penyaluran dana dalam bank syariah biasa disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk pembiayaan terdiri dari yang pertama, pembiayaan atas dasar akad mudharabah menggunakan akad mudharabah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah muqayyadah. Yang kedua, pembiayaan atas dasar akad musyarakah menggunakan akad musyarakah. Yang ketiga, pembiayaan atas dasar akad murabahah menggunakan akad murabahah. Yang keempat, pembiayaan atas dasar akad istisna menggunakan akad istisna. Dan yang kelima, pembiayaan atas dasar akad salam menggunakan akad salam. Yang keenam, pembiayaan atas dasar akad ijaroh menggunakan akad ijaroh dan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang ketujuh, pembiayaan atas dasar akad qor menggunakan akad qor. Kemudian yang kedelapan, pembiayaan atas dasar akad multijasa menggunakan akad kafalah dan ijaroh.
Fungsi bank yang ketiga yaitu pelayanan jasa, yang terdiri dari letter of credit atau LC, bank garansi syariah, dan penukaran falas atau valuta asing. Yang pertama yaitu letter of credit. Letter of credit adalah sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran tanpa menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan atau importir, dan akan memudahkan pihak-pihak yang berada di dalamnya. Akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujroh dan akad kafalah. Yang kedua, bank garansi syariah. Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu. Akad yang digunakan adalah akad kafalah. Kemudian yang ketiga yaitu penukaran falas atau valuta asing. Valuta asing adalah pertukaran ataupun perdagangan mata uang dari satu negara dengan mata uang negara lainnya. Akad yang digunakan adalah akad swap. Di sini saya mengambil contoh produk dari Bank Syariah Mandiri, yaitu pembiayaan produk pensiun dengan akad murabahah. Pembiayaan pensiun adalah salah satu produk penyaluran dana yang terdapat di Bank Syariah Mandiri yang diperuntukkan untuk pensiun, yaitu pensiunan, prapensiun, dan janda pensiun. Harapannya, pensiunan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di masa tua dengan mengajukan pembiayaan pensiun. Kemudian, adapun ketentuan pengajuan pembiayaan pensiun. Yang pertama, pemohon adalah penerima pensiun dan prapensiun PNS dan BUMN. Yang kedua, saat jatuh tempo pembiayaan, maksimal umur pemohon adalah 75 tahun. Umur pemohon juga dipertimbangkan dalam pengajuan pembiayaan dengan batas maksimal hingga umur 75 tahun untuk pelunasannya. Yang ketiga, pemohon bersedia memindahkan pembayaran pensiun bulanannya ke Bank Syariah Mandiri. Pihak bank juga akan membantu dalam proses pemindahan manfaat pensiun tersebut. Yang keempat, plafon maksimal yang dapat diberikan adalah 300 juta tanpa agunan dengan jangka waktu 15 tahun dan pengajuan pada umur 60 tahun. Kemudian yang kelima, debt service ratio atau DSR maksimal 70% apabila hanya pendapatan pensiun saja dan maksimal 90% dari pendapatan dan jika memiliki pendapatan lain. Kemudian yang keenam, angsuran tetap tidak berubah dikarenakan akad yang digunakan adalah akad murabahah, di mana margin dan harga pokok ditetapkan di awal serta angsuran tidak boleh terjadi perubahan. Kemudian adapun persyaratan pengajuan pembiayaan pensiun, yaitu yang pertama, formulir asli permohonan pengajuan pembiayaan. Yang kedua, surat keputusan pensiun asli atau SK. Yang ketiga, fotokopi kartu identitas atau KTP suami dan istri. Yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima, fotokopi kartu identitas pensiun. Yang keenam, fotokopi akte nikah atau cerai atau surat kematian pasangan suami dan istri. Yang ketujuh, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedelapan, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 3 lembar. Yang kesembilan, asli checklist Know Your Customer atau KYC dan Anti Money Laundry atau AML. Kemudian yang ke-10, slip gaji atau fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, man, my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.